Itulah Hakikat Kebahagiaan, Dam. Hakikat itu berasal dari hati kau sendiri. Ayah Dam, dari novel Ayahku Bukan Pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senyum semangat dan sejuta kata bermakna, perkenalkan nama saya Sevina Faradila dari SMA Negeri 1 Bukateja. Dari banyaknya cerita yang pernah saya baca, ada satu judul yang membuat saya bertanya-tanya. Apa sih itu arti kasih sayang dari novel Ayahku Bukan Pembohong? Buku ini berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Genre buku ini adalah drama keluarga. Editornya Tia Setiadi. Buku ini diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama dengan tahun terbit 2011. Tebal buku 2 cm. Dimensi buku 20 x 13,5 cm dengan jumlah halaman 304 halaman. ISBN 9786020383613. Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelia ini adalah salah satu novel populer di Indonesia yang banyak digemari oleh berbagai kalangan pembaca. Terelie lahir pada tanggal 21 Mei 1979. Terelie adalah anak keenam dari 7 bersaudara. Terelie juga menulis banyak novel populer lainnya, di antaranya Negeri Para Bedebah, Bumi, Bulan, Matahari, dan masih banyak lagi. Bagaimana jika semua yang terdengar mustahil justru tersimpan ketulusan cinta dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya? Inilah yang akan dibahas pada novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Dam adalah seorang anak kecil yang tumbuh bersama Dong dengan kehidupan sang ayah, seperti kisah suku penguasa angin, pertandingan sepak bola legendaris, dan cerita tentang kerja keras, persahabatan. Namun, semua itu berubah semenjak Dam tumbuh dewasa. Yang awalnya Dam sangat mempercayai semua cerita ayah, sekarang justru meragukannya. Dam menganggap ayahnya seorang yang lihai mengarang cerita. Rasa kagum dan bangga Dam kepada ayahnya berubah menjadi rasa kecewa dan amarah, karena ia merasa telah dibohongi dan dipermainkan oleh ayahnya. Sejak saat itu, hubungan Dam dan ayahnya renggang. Dam mulai fokus ke kehidupan pribadinya untuk mengejar kesuksesan dan hidup yang layak karena ia malu dengan kehidupan keluarganya yang sederhana. Meskipun begitu, ayah tetap menyayangi dan mendukung Dam dalam keadaan apapun. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Dam mendapat kabar bahwa ayahnya telah menyusul ibunya yang telah lama meninggal. Kepergian sang ayah membuat Dam merasa kehilangan yang sangat besar. Waktu terus berjalan, berbagai kebenaran juga turut terungkap perlahan. Dam mulai menyadari bahwa cerita-cerita sang ayah bukan hanya sekedar kebohongan, melainkan cara ayah menyampaikan pelajaran hidup yang jauh lebih dalam dari apa yang pernah ia bayangkan. Dam merasa sedih dan kecewa karena selama ini ia meragukan kejujuran ayahnya. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Terlihat dalam dialog yang ditulis banyak menggunakan kata aku. Alur yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan alur maju mundur karena menceritakan masa kini dan masa lampau. Penokohan Dam digambarkan sebagai anak yang bangga terhadap ayahnya, kemudian berakhir menjadi anak yang penuh keraguan terhadap ayahnya. Sedangkan ayah Dam digambarkan sebagai sosok penyayang, sabar, dan penuh ketulusan. Latar tempat dalam novel ini berada di lingkungan rumah dan kehidupan sederhana keluarga Dam, yang membuat suasana cerita terasa hangat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan alur yang dibuat penuh misteri, para pembaca dibuat penasaran dengan ayah Dam. Apakah beliau benar seorang pembohong atau justru seorang ayah yang luar biasa yang perjuangannya dan ketulusannya diragukan oleh sang anak? Kelebihan novel ini adalah cerita yang menginspirasi dan menyentuh hati. Bahasa yang digunakan dalam novel ini sebagian besar menggunakan kalimat yang ringan namun tetap bermakna. Di dalam buku ini, terdapat banyak kalimat yang bermakna yang membuat kita termotivasi dan menyadari arti pentingnya kejujuran dan kasih sayang. Penulis juga mampu menulis alur cerita dengan rapi yang membuat para pembaca seolah-olah menjadi tokoh di dalam ceritanya. Novel ini juga membuat para pembaca merasakan emosi tokoh di dalamnya. Namun, di balik kelebihan buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu pada beberapa kalimat atau kata yang terkadang sulit diartikan makna sebenarnya, karena menggunakan bahasa kiasan atau ungkapan yang mendalam. Salah satu contohnya adalah dari sebutan Raja Tidur, yang terletak pada bab 19-20. Selain itu, ada beberapa peristiwa yang diceritakan terlalu dilebih-lebihkan, dapat dilihat pada saat ayah bercerita tentang suku penguasa Aceh. Setelah membaca novel ini, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak semua hal harus dipahami secara langsung. Terkadang nasihat dari orang tua harus kita cermati dan diteladani untuk mengetahui makna di baliknya. Dibandingkan novel Terelie lainnya seperti Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan Pulang, novel ini memberikan konflik yang lebih sederhana, tetapi lebih kuat dalam menyampaikan emosi dan pesan keluarga. Novel ini direkomendasikan untuk anak usia 15 tahun yang diceritakan terlalu untuk usia di bawah 15 dapat dilihat pada saat ayah ini kurang cocok karena biasanya anak tersebut mudah merasa bosan ketika bertemu buku yang memiliki banyak halaman, dan novel ini juga memerlukan pemikiran yang lebih panjang.